Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Darmawan. Saya mahasiswa di Universitas Pancasakti Bekasi, program studi pendidikan ekonomi malam dengan nomor induk mahasiswa 18721501149. Di dalam video ini saya ingin memaparkan mengenai materi ujian akhir semester mata kuliah statistik dengan dosen pengampu yaitu Bu Ayu Nurul Amalia Eskom MPD. Kita lanjut untuk slide pertama, yaitu mengenai langkah-langkah di aplikasi SPSS. Yang pertama itu adalah masuk ke aplikasi SPSS, klik variabel view yang berada di pojok kiri bawah, lalu masukkan variabel di name seperti Y, X1 dan X2. Setelah itu di kolom desimal angkanya dinolkan semua. Lalu klik data view yang berada di pojok kiri bawah, masukkan data-datanya di kolom Y, X1 dan X2. Setelah data sudah terinput semua, klik analyze yang berada pada menu, lalu pilih regression dan klik linear, nanti akan muncul form. Dalam form tersebut masukkan Y sebagai dependent, sedangkan X dan X2 masukkan ke independent. Setelah itu klik statistik dan checklist R squared, change dan deskriptif, lalu continue, lalu OK. Nah, persamaan regresi linearnya nanti akan muncul. Berikutnya masuk ke analyze lagi, pilih correlate dan klik partial, lalu masukkan Y dan X2 ke dalam variabel dan X1 ke controlling for, lalu klik one child, lalu OK. Selanjutnya akan muncul korelasinya, begitu terus untuk mencari korelasi yang lainnya. Kita lanjut untuk yang slide selanjutnya, yaitu persamaan linear ganda dan uji signifikansi koefisien persamaan regresi. Bisa dilihat dari tabel tersebut. Dari tabel koefisien di atas diperoleh konstanta BU sama dengan 4,807, koefisien regresi B1 sama dengan 0,027 dan B2 sama dengan 0,129. Sehingga persamaan regresi linear ganda adalah Y sama dengan 4,807 tambah 0,027 X1 tambah 0,129 X2. Hipotesisnya itu bisa dilihat dari sini, dari hasil analisis tabel statistik untuk koefisien variabel X1 yaitu T sama dengan 0,22 dan P value sama dengan 0,831 per 2 sama dengan 0,415 lebih besar dari 0,05 atau HO diterima. Dengan demikian variabel X1 tidak berpengaruh terhadap Y, variabel X2 yaitu T sama dengan 1,04 dan P value sama dengan 0,356 lebih besar dari 0,05 dan atau HO diterima. Dengan demikian variabel X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya yaitu mengenai uji signifikansi persamaan regresi ganda. Bisa dilihat mengenai tabelnya dan hipotesisnya. Dari hasil analisis tabel ANOVA diperoleh harga statistik yaitu F hit sama dengan 0,860 dan P value sama dengan 0,489 lebih besar dari 0,05 atau HO diterima. Dengan demikian terdapat tidak ada pengaruh linear variabel X1 dan X2 dengan Y. Hal ini bermakna terdapat tidak ada pengaruh secara simultan kompetensi dan komitmen terhadap kinerja guru. Yang selanjutnya yaitu adalah uji signifikansi koefisien korelasi ganda. Bisa dilihat di sini tabelnya. Berdasarkan tabel di atas diperoleh koefisien korelasi ganda yaitu 0,548 dan 0,860 serta value-nya 0,489 atau HO diterima. Dengan demikian koefisien korelasi ganda antara X1 dan X2 dengan Y adalah tidak signifikan. Koefisien determinasi ditunjukkan oleh R squared sama dengan 0,548. 100% kali 0,548 sama dengan 54,8%, yang bermakna 54,8% variabilitas variabel kinerja guru dapat dijelaskan oleh kompetensi X1 dan komitmen X2, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh kompetensi dan komitmen secara bersama-sama terhadap kinerja guru sebesar 54,8%. Selanjutnya adalah uji signifikansi koefisien korelasi parsial, korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X2. Dari hasil analisis pada tabel di atas diperoleh RV12 sama dengan 0,113 dan P value sama dengan 0,416. Dengan demikian koefisien
korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrolnya X2 adalah tidak signifikan. Selanjutnya yaitu mengenai uji signifikansi koefisien korelasi parsial korelasi antara X2 dan Y dengan mengontrol pengaruh X1 atau RY21. Bisa dilihat dari tabelnya di atas, diperoleh R-nya ini sama dengan 0,463 dan p-value sama dengan 0,463 atau HO ditolak. Dengan demikian koefisien korelasi antara X2 dan Y dengan mengontrolnya X1 adalah tidak signifikan. Selanjutnya mengenai responden penggunaan personal komputer atau PC, yaitu rasio statistik dan histogram. Bisa dilihat dari sini tabelnya. Dari tabel di atas bisa disimpulkan bahwa mean dan median dari variabel sudah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu ada diagramnya juga, ada tabelnya juga. Dari tabel seks di atas bisa disimpulkan bahwa banyaknya pria menggunakan PC sebanyak 40% dan wanita sebanyak 60%. Bisa dikatakan bahwa jumlah seks banyaknya yang menggunakan PC yaitu wanita. Yang selanjutnya yaitu diagram usia. Di sini ada tabelnya juga dan bisa disimpulkan bahwa banyaknya usia dari 20 sampai 29 tahun yang menggunakan PC sebanyak 60%, usia dari 30 sampai 39 tahun sebanyak 20% dan usia 50 sampai 59 sebanyak 20%. Bisa dikatakan bahwa banyaknya usia yang menggunakan PC yaitu dari usia 20 sampai 29 tahun. Selanjutnya yaitu jam. Dari tabel dan diagramnya bisa dilihat sebagai berikut dan bisa disimpulkan bahwa banyaknya jumlah jam penggunaan PC per minggu dari 1 sampai 5 jam sebanyak 20%, dari 11 sampai 20 jam sebanyak 20%, dan lebih dari 30 jam sebanyak 60%. Bisa dikatakan bahwa banyaknya jumlah jam penggunaan PC per minggu yaitu lebih dari 30 jam. Selanjutnya yaitu tabel mudah dan ada diagramnya juga. Dan bisa disimpulkan bahwa penggunaan PC sangat mudah yang mengatakan tak setuju sebanyak 40%, yang mengatakan netral sebanyak 20%, dan yang mengatakan sangat setuju ada sebanyak 20%. Bisa dikatakan seimbang yang mengatakan tak setuju dan sangat setuju bahwa penggunaan PC itu mudah. Dan selanjutnya yaitu tabel suka dan ada diagramnya juga bisa dilihat di sini. Dan bisa disimpulkan bahwa suka belajar software PC baru yang mengatakan sangat tak setuju sebanyak 20%, yang mengatakan netral sebanyak 40%, yang mengatakan setuju sebanyak 20%, dan yang mengatakan sangat setuju ada sebanyak 20%. Bisa dikatakan yang suka belajar software PC baru yaitu netral. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.